apabila datang salah seorang di antara kalian di hari Jumat sementara imam lagi berkhutbah, maka hendaklah dia rukuk dua kali rukuk, maksudnya dia solat 2 rakaat, dan hendaklah dia segerakan atau percepat pelaksanaannya, jangan berpanjang-panjang. Yang disayangkan ada di antara orang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang fikih Islam, dan pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada pembahasan tentang sholat Jumat. Sholat Jumat ini sebagaimana kita sudah pahami bahwa hukumnya adalah wajib. Di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk mengerjakan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Artinya untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian di dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, Laqad hamamtu an amura rajulan fayusalli bin nasi summa uharriqa ala rijalin yatakhallafuna anil jumu'ati buyutahum. Aku mempunyai keinginan untuk memerintahkan atau menyuruh seseorang, maka dia sholat bersama manusia. Artinya orang yang diperintahkan Rasulullah itu menjadi imam dan khatib bagi manusia. Kemudian Rasulullah pergi untuk membakar rumah orang yang tidak hadir di dalam sholat Jumat tersebut. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, La yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'ata aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Hendaklah berhenti kaum atau kaum itu dari meninggalkan sholat Jumat. Artinya hendaklah orang berhenti meninggalkan sholat Jumat, atau Allah akan menurunkan akibatnya, yaitu ditutup oleh Allah atau distempel oleh Allah hati mereka, kemudian jadilah orang-orang tersebut sebagai orang yang lalai. Di dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, Man taraka salasa juma'in tahawunan taba'allahu ala qalbihi. Orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali ya, karena memandang enteng, maka Allah Subhanahu wa taala menutup hatinya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi dengan sanad yang hasan. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, di dalam Jumat ini terdapat beberapa syarat ya. Syarat wajibnya Jumat itu ada 7. Yang pertama adalah orang yang beragama Islam ya. Ini selalu yang pertama sekali penyebab atau syarat seseorang dikenai hukum taklifi, wajib untuk melakukan suatu amal ibadah. Yang pertama penyebabnya atau syaratnya adalah dia terlebih dahulu adalah seorang muslim. Bagi yang non muslim tentu saja tidak terkena kewajiban ini. Kemudian yang kedua adalah baligh ya, artinya dia sudah sampai bagi perempuan, bagi laki-laki dia sudah mimpi basah, atau ya kata ringkasnya dia sudah baligh. Kemudian yang ketiga adalah dia sudah berakal, akalnya sudah sempurna, bukan akal anak-anak lagi ya, sudah paham dan sudah bisa diberi pengertian. Yang keempat adalah hurriyah, dia adalah orang yang bebas, bukanlah seorang budak. Dan di zaman kita sekarang ini hal ini bukanlah menjadi suatu permasalahan, karena tidak ada lagi perbudakan di zaman kita.
Kemudian wa dzukuriyah, dia itu adalah laki-laki. Maka sholat Jumat tidak diwajibkan untuk perempuan, sekalipun kalau perempuan ikut di dalam sholat Jumat maka yujzi ya, bebas, atau dia sudah melaksanakan, diberi dianggap Jumatnya itu Jumat yang sah, dan juga sholat zuhurnya menjadi kewajiban sholat zuhurnya menjadi gugur. Kemudian as-sihah ya, as-sihah, dia dalam kondisi sehat. Kalau dia dalam kondisi sakit ya, atau seseorang itu dalam kondisi sakit, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan Jumat. Kemudian wal istiton ya, menetap di suatu tempat. Menetap di dalam suatu tempat ini artinya dia bukanlah seorang musafir. Kemudian juga tempatnya itu adalah tempat di mana orang banyak tinggal di sana. Sudah menjadi suatu kampung atau menjadi suatu kota. Adapun umpamanya ada orang yang tinggal di daerah yang berjauhan dari orang-orang lain, ya, dia tinggal dengan komunitas kecil, umpamanya di daerah yang lebih dekat kepada hutan, sehingga dia tidak mendengarkan azan dari tempat kampungnya tersebut. Kemudian dia kalau mengadakan ibadah Jumat di sana tidak mencukupi syaratnya, maksudnya orangnya tidak sampai 40 orang, maka orang seperti ini tidak wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat ya. Adapun orang yang tinggal di daerah perkotaan atau di daerah perkampungan yang di sana penduduk kampungnya yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, artinya laki-laki dewasanya sampai jumlahnya 40, maka baru dia wajib untuk melaksanakannya. Kemudian ada untuk masalah istiton dan kesehatan ini ada lagi tambahan yaitu dalam kondisi aman. Adapun kalau negeri itu tidak aman dikarenakan peperangan atau sesuatu dan bertepatan dengan kondisi kita saat ini dengan berjangkitnya wabah penyakit corona atau virus corona, maka dalam kondisi saat ini tidaklah wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Bahkan ya, apabila itu membahayakan bagi diri kita, dikhawatirkan ya virus ini menyebar kepada orang banyak, maka justru boleh jadi hukum sholat Jumat ketika itu, artinya berkumpul-kumpul dengan jumlah yang ramai, bisa menjadi haram. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan jatuhkan dirimu kepada kecelakaan. Walaupun ini adalah ibadah wajib asalnya, tetapi kalau itu adalah menjatuhkan kita kepada kecelakaan, maka hal itu merupakan sesuatu yang terlarang. Kenapa? Karena kalaupun kita tidak melaksanakan ibadah sholat Jumat, bisa diganti dengan sholat zuhur. Bukan kita tidak mendekatkan diri atau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi sekarang ya, cara mendekatkan diri kepada Allah bukanlah dengan melaksanakan sholat Jumat, tetapi dengan sholat zuhur terlebih dahulu sampai Allah Subhanahu wa taala angkatkan musibah atau cobaan ini. Kemudian selanjutnya ada syarat pelaksanaannya, ada 3. Nah ini antakunal baladu misran au qaryah, adalah negeri itu berbentuk kota atau perkampungan. Artinya seperti yang kita jelaskan tadi, orangnya tinggal di suatu daerah yang dia itu terkumpul di sana jumlah orang yang cukup. Kemudian selanjutnya wa ayakunal adadu arba'in, jumlah mereka itu adalah 40, minimal 40. Kalau 39 orang saja ya, maka ini belumlah mencukupi syarat untuk pelaksanaannya. Maka umpamanya di daerah itu hanya ada 20 orang laki-laki yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, maka di sana tidak perlu dilakukan sholat Jumat, tetapi mereka bisa sholat zuhur dan juga bisa zuhurnya mereka berjamaah. Kemudian min ahlil Jum'ah 40 orang dari orang yang sudah pantas atau orang yang wajib bagi mereka sholat Jumat. Yang ketiga adalah wa yakunal waktu baqiyan, masih ada waktunya ya. Masih ada waktu sholat Jumat itu.
eh, maksudnya adalah waktu zuhur. Kenapa? Karena sholat Jumat itu berada di waktu zuhur. Kalau fa in kharajal waktu au udimat syurut suliyat zuhran. Apabila waktunya sudah berlalu atau syarat-syaratnya itu tidak terpenuhi, maka digantilah dengan sholat zuhur. Kemudian juga lebih jelasnya sholat Jumat ini harus dilaksanakan di dalam sebuah bangunan, ya, di masjid, ya. Tidak boleh dilaksanakan di lapangan atau sekalipun kita berada di perkemahan, itu tidak boleh. Tapi dia adalah berbentuk bangunan permanen, tidak mesti juga, ya, indah-indah atau sebesar yang ada di lingkungan kita sekarang. Ya, umpamanya daerah itu seperti masjidnya di zaman Rasulullah SAW, itu hanya tanah yang didatarkan, kemudian dipancangkan tiang-tiang di sekelilingnya, kemudian diberi atap dengan dengan daun daun korma, kemudian dikasih dinding seadanya. Itu sudah merupakan disebut masjid, ya, dan mereka sah untuk melaksanakannya di sana. Kalau hanya berada di ruangan terbuka, tidak ada tempat khusus dan permanen, maka tidaklah wajib melaksanakan sholat Jumat, atau sholat Jumatnya tidak sah di sana. Kecuali, ya, kalau peserta atau orang yang sholat di dalam masjid itu terlalu ramai sehingga membludak ke jalan-jalan, walaupun luas tempat yang ditempati untuk melaksanakan ibadah Jumat tersebut, ya, karena saking banyaknya orang, ya, tapi ada masjidnya, maka itu tetap sah, ya, walaupun bagi orang yang berada di luar masjid. Kenapa pada waktu itu safnya menyambung terus? Maka selagi menyambung, orang itu dianggap seperti orang yang berada di dalam masjid. Ikhwati fillah rahimakumullah, selanjutnya adalah fardu Jumat itu ada 3. Yang pertama adalah khutbatan yaqumu fihima, ya, 2 kali khutbah yang dimana khatibnya itu disyaratkan atau dianjurkan untuk berdiri melaksanakannya. Ini bagi yang mampu, ya. Kalaupun nanti ada khatibnya mungkin karena sudah terlalu tua atau dia sakit, dia tidak mampu untuk duduk, maka sah. Dia tidak mampu berdiri, maka sah dia berkhutbah sambil duduk. Sebagaimana kita lihat Syekh Yusuf Al-Qardawi itu khutbahnya dalam kondisi duduk. Kemudian wa yajlisu bainahuma, diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah itu. Jadi ada tanda yang jelas pemisah antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, yaitu dengan duduk. Wa an tusalli raka'ataini fi jama'atin, setelah khutbah tersebut wajiblah untuk sholat 2 rakaat secara berjamaah, ya. Kemudian di dalam sebuah hadis dikatakan sholatul jum'ah rakaatan. Sholat Jumat itu adalah 2 rakaat. Kemudian hayhatuha arba' khisal, maksudnya bentuk hal yang perlu dilakukan sebelum kita melaksanakan ibadah Jumat. Yang pertama adalah al-ghuslu, mandi, ya. Mandi ini seperti kita mandi junub atau mandi wajib. Nah, tapi di sini niatnya adalah niat mandi sebelum pergi Jumat, ya. Dan ini adalah termasuk mandi sunnah. Wa tanziful jasad, membersihkan seluruh tubuh, ya. Berkenaan dengan hadis berkenaan dengan mandi tersebut, ada hadis dari Rasulullah SAW, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ati wa yatatahharu mastata'a minat tuhri wa yudahinu min duhnihi aw yamussu min tibin baitihi. Tidak summa yakhruju fala yufarriqu baina itsnaini summa yusalli ma kutiba lahu summa yunsitu idza takallama al-imam
illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, rawahu Syaikhan. Tidaklah seorang laki-laki dia mandi di hari Jumat, kemudian dia bersihkan tubuhnya semampunya dia, kemudian dia minyaki rambutnya, kemudian dia pakai parfum yang ada di rumahnya. Setelah itu dia keluar dari rumahnya menuju masjid dan tidak dia pisahkan di antara dua orang yang duduk di masjid. Maksudnya kira-kira ya, ketika dia datang dia sudah menemui ada dua orang yang duduk berdekatan. Maka orang ini tidak dia pisahkan dengan temannya dengan cara berdiri di tengahnya atau menyuruh orang itu menyingkir sehingga dia yang duduk di sana. Kemudian dia lanjutkan solat makutibalahu, ya, solat yang diwajibkan atasnya atau yang mampu dia lakukan, maksudnya solat sunat. Kemudian sumayun situ, kemudian dia diam apabila imam atau khatib sudah mulai berbicara, melainkan ya, siapa yang melakukan hal-hal tersebut tadi, melainkan Allah akan mengampuni dosanya ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, di antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Artinya Allah akan ampuni dosanya selama seminggu. Dan ingat, yang dimaksud dengan dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, bukanlah dosa besar. Kenapa? Karena dosa besar mesti diampuni dengan melalui taubat terlebih dahulu. Kemudian memakai pakaian putih, ya. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, albisu min siyabikumul bayad, pakailah pakaianmu yang putih. Ini disarankan ketika kita datang melaksanakan ibadah Jumat, kita memakai pakaian putih. Fa innaha min khairi siyabikum, karena baju putih itu, pakaian putih itu adalah pakaian yang terbaik. Wa kafanu fiha mautakum, wa kufinu fiha mautakum, dan dikafani di dalam kain putih tersebut itu orang yang mati di antara kalian, ya. Jadi disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih, ya. Dan yang paling penting adalah bersih, ya. Kemudian rapi, sehingga kita merasa nyaman untuk memakainya, dan juga orang yang di sekitar kita merasa nyaman untuk melihat, tidak dikotori, atau orang tidak menjadi risih karena baunya atau karena kotorannya. Selanjutnya wa yustahabbu al-insatu fi halil khutbah, dan disarankan, ya, untuk diam ketika khutbah lagi berlangsung, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhutub yaumal jumu'ati faqad laghauta. Apabila engkau berkata kepada temanmu, diamlah, ansit, diam, sedangkan pada waktu itu imam lagi berkhutbah di hari Jumat, faqad laghauta, berarti engkau sudah melakukan suatu tindakan dosa, atau engkau sudah melaksanakan sesuatu yang berlawanan dengan sunnah. Jadi kita dianjurkan untuk berdiam diri dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. Kemudian wa man dakhala wal imamu yakhutub shalla raka'ataini khafifataini thumma yajlis, ya. Dan siapa yang masuk sementara imam lagi berkhutbah, maka hendaklah dia salat 2 rakaat dengan salat yang ringan, ya, tidak berpanjang-panjang. Maksudnya dia melaksanakan salat tahiyatul masjid, ya. Di dalam sebuah hadis dikatakan, idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yakhutub falyarka raka'ataini wal yatajawwaz fihima. Siapa yang datang salah seorang di antara kalian, apabila datang salah seorang di antara kalian di hari Jumat sementara imam lagi berkhutbah, maka hendaklah dia rukuk 2 kali,
2 kali ruku maksudnya dia solat 2 rakaat dan hendaklah dia segerakan atau percepat pelaksanaannya, jangan berpanjang-panjang. Yang disayangkan ada di antara orang yang dia sudah datangnya terlambat, kemudian melangkahi pundak-pundak orang yang ada di masjid. Setelah itu dia mendekat ke arah imam, pas di depan mimbar tersebut khatib lagi berkhutbah, dia solat di depannya, sehingga terhalang orang-orang yang di belakang untuk menyaksikan khatib yang lagi berkhutbah. Kemudian yang lebih parahnya lagi, dia perpanjang solatnya agar ditonton oleh orang lain. Kadang-kadang kita melihat fenomena atau penyakit umat ini aneh-aneh, dan ini warid dan betul-betul terjadi, ya. Ada di antara mereka yang melakukan hal tersebut. Maka dan juga sayangnya bagi siapa yang mengatakan sesuatu kepada orang yang melakukan ini, umpamanya disuruh dia duduk, ya, disuruh dia mempercepat sholatnya, maka akan rusak juga lah sholat atau Jumat orang yang berada di sekelilingnya. Dan yang berhak untuk menegur orang seperti ini adalah imam, dan imam boleh mengatakan, kamu duduk, ya, kamu percepat sholatmu, jangan panjang-panjang, ya. Ikhwati fillah rahimakumullah, semoga hal yang tidak-tidak jangan sampai kita yang melakukannya. Kemudian waman summa yajlis, setelah dia selesai melaksanakan sholat 2 rakaat, ya, atau sholat tahiyatul masjid itu, maka dia duduk untuk mendengarkan khutbah imam. Ikhwati fillah rahimakumullah, barangkali itu yang dapat kita sampaikan tentang Jumat. Dan yang paling penting pada saat ini yang perlu kita pahami adalah tentang tidak melaksanakan Jumat pada waktu-waktu adanya serangan virus corona ini. Dan hal ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh MUI kita, baik Indonesia maupun Sumatera Barat atau lokal, sudah melarang untuk melaksanakan ibadah Jumat. Tidak ada, ya, mereka itu bermaksud untuk menjauhkan umat dari masjid atau membuat sesuatu yang bukan-bukan. Mereka sudah menyampaikan sesuatu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, sholat Jumat memang baik. Sholat Jumat merupakan kewajiban setiap individu Muslim, tetapi tadi sudah kita jelaskan dengan syarat yang banyak. Ya, apabila syarat itu tidak terpenuhi, maka dia tidak mempunyai kewajiban untuk sholat Jumat, ya, bisa diganti dengan sholat zuhur. Bukan berarti ketika dilarang untuk sholat Jumat orang tidak melaksanakan sholat atau tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam hal ini atau dalam kondisi ini mereka melaksanakan ibadah di luar kebiasaannya. Biasanya melaksanakan sholat Jumat, sekarang diganti dengan sholat zuhur terlebih dahulu sampai Allah Subhanahu Wa Taala angkatkan musibah atau cobaan ini dari kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa pahami, ya, tidak ngeyel, tidak memaksakan diri atau memberikan tuduhan yang bukan-bukan kepada ulama kita. Mereka sudah kaji dengan kajian yang mendalam, ya, dan tidak memungkinkan untuk menjelaskannya sejelas-jelasnya kepada umat, karena ini adalah hasil dari pemahaman Al-Quran, hadis, dan ijma'nya para ulama semenjak dulu. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana dengan hukum sholat Jumat yang wajib bagi laki-laki, tetapi dengan keadaan sekarang yang tidak memungkinkan untuk keluar rumah? Syukran atas jawabannya Ustadz. Sebenarnya pertanyaan ini sudah sering diajukan dan sudah dijawab oleh para ulama kita, terutama MUI, dan sudah banyak sekali Ustadz yang menjelaskannya. Sebenarnya saya sudah ingin mencukupkan untuk jawaban-jawaban yang sudah tersebar di mana-mana. Saya yakin juga sudah sampai di WhatsApp kita sendiri, kemudian juga banyak di YouTube. Pokoknya di media sosial sudah banyak tersebar hal itu. Cuma untuk penegasan sekarang, bahwasanya sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki apabila terpenuhi semua syarat. Apabila salah satu syaratnya atau beberapa syarat tidak terpenuhi, maka tidak wajib untuk sholat berjamaah atau sholat
Jumat. Di antara salah satu syaratnya tadi sudah kita sampaikan, yaitu kondisi aman. Ya. Sementara kita sekarang ini tidak dalam kondisi aman. Ya. Siapa saja terancam oleh virus yang kita tidak bisa melihatnya dengan mata kita. Boleh jadi kita lihat orang sehat-sehat saja, tetapi ternyata di dalam tubuhnya terbawa virus, dan itu bisa menyebar kepada orang lain. Ya. Oleh karena itu, untuk pencegahan ini sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengangkatkan penyakit ini, sebagaimana dijelaskan oleh para ahlinya, bahwa apabila kita saling menjauh terlebih dahulu, maka virus ini tidak mendapatkan tempat untuk berpindah, maka dia akan habis sendiri. Oleh karena itu, kembali kita kepada kewajiban tentang sholat Jumat. Ini tidak tercukupi syarat wajibnya. Maka oleh karena itu artinya tidak wajib bagi laki-laki di saat ini untuk sholat Jumat secara berjamaah di masjid beramai-ramai dengan orang lain. Ya, kalau tidak wajib, ya bisa diganti dengan sholat zuhur. Ya, jadi begitulah kesimpulan atau penegasannya. Dan untuk lebih jelasnya sudah banyak sekali penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh ulama. Kemudian ada hal yang perlu saya sampaikan di sini adalah seorang ulama atau beberapa orang ulama atau para ulama menetapkan suatu hukum, dia bukanlah dengan cara main-main. Dia sudah mempelajari, mengkaji dalam-dalam, dan sudah belajar sekian lama. Ya. Dan untuk kita orang awam, tidak usah kita menanyakan dalil segala macam, tanyakan saja apa hukumnya, selesai. Sudah, setelah dia jelaskan, ya tidak apa-apa. Kalau untuk tidak pergi sholat Jumat sementara waktu ini, maka kita ikuti saja. Jangan dalilnya apa, ya mana ayat Al-Qur'annya, mana hadisnya. Ini sebenarnya kalau kita bertanya tentang dalil ini, kita harus duduk, kita harus mau juga belajar seperti yang dilakukan oleh para ulama tersebut. Kenapa? Karena untuk mengistinbatkan atau memutuskan suatu permasalahan, apakah ini halal atau haram atau mubah dan segala macamnya dari ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, itu bukanlah perkara mudah. Ya. Ada istilahnya itu perlu dengan cara meramu yang sangat panjang, ya. Dan ulama menjelaskan kepada umat hasil dari ramuannya itu, hasil dari pembahasannya, pemahamannya dari ayat Al-Quran dan sunnah Rasul tersebut. Maka kalau kita ingin tahu apa dalilnya dan bagaimana cara berdalilnya itu, kita harus mau belajar berlama-lama. Tidak bisa dijelaskan spontan dengan ringkas begitu saja, ya. Ibarat umpamanya ketika kita makan di sebuah rumah makan, kemudian kita bertanya apa bahan-bahannya begitu. Ya, kalau kita mau dan bagaimana cara membikinnya, kalau kita mau hal itu kalau kita ingin tahu tentang hal itu, kita harus mau masuk ke dalam dapur, kemudian mempelajarinya dari dasar sekali, ya. Dia jelaskan dari ini, kemudian caranya memasaknya begini, ya. Dan kita juga harus praktek dan belajar lama. Tidak mesti barangkali orang yang dia tahu caranya kemudian langsung dia praktekkan dia akan bisa, tidak semudah itu. Ya, itu baru urusan memasak, apalagi ini adalah urusan untuk mengambil atau mengistinbatkan suatu hukum dari dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita ingin bertanya, cukup kita bertanya saja kepada ahlinya, kemudian apa yang dijelaskan, maka kewajiban kita hanya menuruti atau mengikuti apa yang sudah disampaikan. Ya, kalau kita ingin tahu lebih dalam, maka kita harus belajar juga dalam seperti yang sudah mereka lakukan. Pertanyaan kedua, untuk lebih meyakinkan pernyataan ini, apa benar orang-orang yang tetap tinggal di rumah saat terjadi wabah, katakanlah pandemi COVID-19, dapat pahala mati syahid walaupun tidak meninggal dunia?
Jika iya, apa dalilnya Ustaz? Saya yakin yang sudah mendapatkan hal ini, ya, yang menanyakan hal seperti ini sudah mendapatkan tulisan-tulisan atau hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Maka saya juga cukupkan demikian, dan nanti saya akan kirimkan melalui WhatsApp jawaban tertulisnya, ya. Dan saya ingatkan kembali bahwasanya pertanyaan apa dalilnya, ya, apa dalilnya, mohon maaf sebelumnya, ini sebenarnya adalah pertanyaan yang bahasa, ya, mohon maaf, ini bahasa yang tidak beradab, ya, bahasa yang tidak beradab, sebenarnya begitu. Tapi karena antum tidak tahu bagaimana sesungguhnya permasalahan seperti ini, maka ya saya maafkan dan kita lewati saja. Jadi lain kali tanyakan saja bagaimana hal begini dan begitu, tidak usah tanyakan apa dalilnya, ya, karena ini adalah semacam pertanyaan yang tidak beradab. Kenapa begitu? Ya, dalam pula kajian dan pembahasan tentang masalah ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah tips dan trik agar rasa malas tidak terlalu menguasai kita di sela-sela daring, ya, sambil rebahan yang di rumah aja, serta amal yaumi tambahan seperti apa saja yang mungkin bisa kita lakukan di saat wabah ini masih berlanjut, dan cara agar tetap istiqomah hati dan jiwanya untuk melakukan kebaikan. Ikhwati fillah rahimakumullah, hal ini, ya, kehilangan bahan di dalam menghadapi waktu kosong ini sebenarnya perkara yang seharusnya tidak ada pada diri mahasiswa atau orang yang terpelajar. Kenapa? Al-wajibatu aktsaru minal awqat, itu istilah, ya, di mana kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Tidak ada sebenarnya orang yang kelebihan waktu kalau dia menyadari apa hakikat dari kehidupannya, ya. Untuk amalan-amalan ibadah mahdhah saja kita kekurangan waktu untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena disibukkan dengan hal-hal lain. Maka bagi seorang mukmin seharusnya tidak ada waktu terbuang-buang atau istilahnya bosan karena tidak ada yang harus dikerjakan, ya. Kenapa? Walaupun kita di rumah, apalagi bagi seorang terpelajar, banyak kitab yang mau dibaca, ya. Jangan menonton melulu, ya, jangan melakukan hal-hal yang sia-sia. Kita mulai dari ibadah mahdhah, kita bangun tidur di jam 4 pagi, kita bisa sholat tahajud, kemudian sholat witir sebelum 10 menit sebelum waktu subuh kita beristighfar. Kemudian setelah itu kita sholat sunat fajar setelah berkumandangnya azan subuh, dilanjutkan dengan sholat subuh. Setelah sholat subuh kita baca maksurat, dan itu butuh setengah jam kalau kita baca maksurat kubro. Kemudian selanjutnya kita bisa olahraga ringan barangkali atau pekerjaan rumah, ya. Kalau ada yang mempunyai taman di sekeliling rumahnya, dia bisa nanam-nanam sesuatu yang bisa dimanfaatkan seperti sayuran atau bunga-bungaan, ya. Jangan ada waktu yang tersia-siakan begitu saja. Kemudian selanjutnya kita melaksanakan sholat duha, kemudian membaca buku, mendengarkan ceramah atau pengajian di YouTube. Kemudian setelah itu kita nanti sholat zuhur, berpindah lagi membaca kitab ini dan kitab itu, ya. Dan sebagai mungkin motivasi saja bagi kita semuanya, bagi saya kondisi lockdown ini masih saja kekurangan waktu. Kenapa? Ya, kita berpindah dari sesuatu yang bermanfaat kepada hal yang bermanfaat lagi, ya. Tidak ada waktu yang tersia-siakan, dan kita juga tidak merasa bosan berada di rumah saja. Kenapa? Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan, ya. Banyak kitab yang bisa kita baca, ya. Kemudian juga banyak hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, untuk bagaimana agar kita tetap istiqomah hati dan jiwa dalam menghadapi hal seperti ini,
ya kita perbanyak ibadah mahdhah tadi, ya, tilawah Al-Quran, ya, yang belum kita sebutkan, kemudian memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak zikir, ya. Mungkin ketika kita merasa bosan itu jangan kita biarkan dalam kondisi kebosanan itu. Ingat, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Pegang tasbih. Sekarang 10 menit ke depan saya akan baca subhanallah saja umpamanya. Kemudian bosan subhanallah, kemudian kita pergi dulu mondar-mandir dengan baca istighfar. Bosan lagi, kita buka buku. Kemudian bosan lagi baca buku ini, buka buku yang lain lagi, ya. Jadi justru insya Allah kita berada di rumah ini lebih istiqomah. Kenapa? Ya, kita terjauh dari maksiat, kita terjauh dari berbuat kesalahan dan hal-hal yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, asalkan jangan di dalam rumah pun kita berpikiran hal yang tidak sehingga mengundang setan untuk merayu kita untuk melakukan dosa-dosa. Pertanyaan yang keempat, seperti yang kita ketahui bahwa ujian, cobaan, dan musibah adalah 3 hal yang berbeda. Lalu bagaimana terkait virus corona yang sudah mewabah ini, termasuk ujian atau cobaan atau musibahkah? Dan bagaimana cara kita sebagai umat Islam menilai hal tersebut jika dijadikan salah satu di antara ketiga hal tersebut? Jadi mengenai ujian, cobaan, dan musibah ini sebenarnya kita bisa melihat bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita selama ini merasakan bahwasanya kita berusaha untuk menjauhi maksiat kepada Allah, berusaha untuk taat, ya. Kemudian datang hal seperti ini, boleh jadi ini adalah ujian bagi kita untuk meningkatkan nilai diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau derajat kita, atau sama saja dengan cobaan, ya, ujian atau cobaan, saya kira itu adalah hal yang sama. Kemudian musibah boleh jadi adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan, juga sekaligus penggugur dosa yang sudah kita terlanjur melakukannya, ya. Jadi kalau bagi seorang muslim, insya Allah apapun yang dihadapinya, selama dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima hal itu dengan redha serta tawakal, maka semuanya tidak ada yang tidak berguna atau percuma begitu saja. Ajaban di amril mukmin, kata Rasulullah, amat mencengangkan urusan orang mukmin itu, dan tidak ada hal itu terjadi melainkan pada diri orang mukmin. Apa itu? Apabila dia diberi oleh Allah kenikmatan, maka dia bersyukur, maka itu adalah yang baik bagi dia. Dan apabila dia ditimpa musibah atau cobaan atau kesusahan dan dia bersabar, maka itu juga baik bagi dirinya. Jadi kita ukur dengan diri kita sendiri, dan sepertinya hal ini memang adalah ujian, cobaan, dan musibah sekaligus pada diri kita. Ya, mudah-mudahan ini meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menggugurkan dosa-dosa kita yang sudah berlalu, dan kita terhindar untuk melakukan dosa-dosa berikutnya sehingga kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertanyaan kelima, bagaimana cara menjaga hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia, hablum minallah dan hablum minan nas, tetap lancar, serta bagaimana cara agar senantiasa bersikap husnuzon kepada Allah dan sesama meskipun adanya wabah COVID-19 ini. Ya, sebagaimana kita katakan di dalam tanya jawab sebelumnya, bahwasanya hubungan kita dengan Allah justru semakin dekat dengan kondisi seperti ini. Ya, kita tadaburi, kita renungkan hal yang terjadi pada saat ini. Ya, manusia yang begitu pongahnya, begitu sombongnya, sekarang seluruhnya sedunia dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdiam di rumahnya, tidak banyak melakukan hal yang biasanya dia lakukan, apalagi melakukan hal-hal yang terlarang. Bagi orang yang hatinya hidup dan sadar, dia akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun terhadap segala kesalahannya agar dihindarkan oleh Allah dari segala mara bahaya ini. Dan kalaupun menimpa dirinya, maka dia
dia menerimanya dengan ikhlas dan berharap semuanya itu akan menggugurkan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah bentuk husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagaimana melancarkan hubungan sesama kita dengan dunia serba canggih sekarang ini, walaupun kita tidak bertemu bertatap muka, ya seperti adanya kita sekarang ini. Ya, hubungan kita sekarang ini, walaupun kita tidak bisa hadir dalam satu majelis, kita bisa berhubungan dengan melalui media sosial, WhatsApp, ya, Instagram, dan macam-macam. Bahkan kita bisa langsung teleconference gitu. Jadi hubungan kita tidak akan renggang dan tidak akan rusak insya Allah dengan adanya kondisi seperti ini. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi kondisi ini dengan baik. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita jadikan dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari dosa-dosa dan maksiat kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan demikian mengangkatkan azab atau cobaan ini secepatnya sehingga kita bisa berkehidupan secara normal kembali. Soal yang keenam, hukum beribadah di tengah wabah corona. Sebenarnya saya kurang paham apa yang dimaksud ini, hukum beribadah di tengah wabah corona. Ya, kita beribadah di tengah wabah corona ini seperti hal biasanya, tidak ada yang berbeda. Cuma ya solat berjamaah dan solat Jumat kita untuk sementara terhalang, dan yang lain-lainnya tidak ada yang terhalang kita lakukan. Dan juga kita sampaikan bahwa solat berjamaah itu bukanlah syarat sahnya solat, ya, atau rukun dari solat. Kita bisa solat sendirian dan juga bisa berjamaah di rumah dengan keluarga kita sendiri. Ya, jangan seolah-olah yang ada pada sebagian orang sok mantap pula gitu. Ya, merasa bahwasanya apa-apaan ini dengan wabah corona kita merasa takut pula berjamaah kepada Allah, berjamaah solat di masjid, mendekatkan diri kepada Allah seperti biasanya. Ini namanya sok mantap, ya. Dalam kondisi sekarang ini justru sunnahnya kita saling berjauhan, ya. Kita tidak menyebarkan wabah dan tidak terkena sebaran wabah, ya. Dan insya Allah segala amal ibadah kita bisa kita lakukan di rumah kita. Ya. Dan mengenai sholat Jumat tadi sudah kita jelaskan, tidak ada kewajiban sholat Jumat sekarang. Kenapa? Syaratnya tidak cukup, yaitu aman. Sementara kalau kita pergi sholat berjamaah, kondisi kita tidak aman, akan terpapar oleh penyakit. Oleh karena itu, justru boleh jadi, ya, kalau itu adalah kemungkinannya besar, ya, dan kita tidak tahu apakah kemungkinannya besar atau kecil sekarang ini, kemungkinannya besar terkena virus dan dia memaksakan diri dan ternyata betul-betul dia terkena virus itu bukannya tawakal, bukannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, justru dia mendapatkan dosa, menjatuhkan dirinya kepada kecelakaan. Boleh jadi kalau dia mati dengan perantaraan seperti itu, maka dia matinya seperti orang mati bunuh diri. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, jangan sembarangan dengan hukum-hukum Allah. Ya, jangan sembarangan dengan pemikiran kita sendiri. Ulama sudah menjelaskannya, ya, agama ini dijalankan dengan dalil, bukan dengan perasaan atau logika kita. Maka ikutilah apa yang dikatakan oleh ulama, ya. Insya Allah dengan adanya corona atau tidak adanya corona, kita tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan adanya corona ini justru kita semakin bisa banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya kita banyak keluyuran kian kemari sehingga habis waktu tidak bisa untuk membaca zikir dan membaca Al-Quran, tilawah dan segala macamnya. Sekarang kita mempunyai waktu yang sangat banyak sekali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu justru dengan corona ini kita semakin istiqomah di jalan kebenaran, semakin hidup jiwa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian. Bagaimana caranya membangkitkan ghirah akibat kelamaan tidak beramal jama'i? Ikhwati fillah rahimakumullah. Ya, sebenarnya seorang muslim itu yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala
ada orang atau tidak ada orang, bersama orang atau dia tidak bersama orang, dia sendirian atau dia berjamaah, kuantitas dan kualitas ketaatannya kepada Allah mesti sama. Ya. Jangan karena bersama-sama dengan orang dia baru semangat. Ya, coba kita lihat dari sebanyak itu solat yang disunnahkan untuk kita, yang disarankan untuk berjamaah hanyalah solat wajib. Kenapa? Solat wajib ini sama bagi seluruh orang. Ya, tidak ada ceritanya, oh ini orang taat, kenapa? Dia solat berjamaah terus di masjid. Itu adalah kewajiban, tidak bisa kita ukur ketaatan orang. Ketaatan orang bisa kita ukur apabila dia melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lebih banyak lagi ketika di belakang orang, bukan di hadapan orang. Ya, kalaupun modelnya orang sekarang amal itu serba diperlihatkan, tetapi salafun soleh mengajarkan kepada kita yang namanya ikhlas itu adalah tertutup dari pandangan orang lain. Ya, kalau ada kita mengatakan bahwasanya yang penting kan hati, apakah hati kita ya lebih baik pula dan lebih bagus, lebih bersih pula daripada orang-orang soleh dahulu, para salafun soleh. Ya, jangan termakan oleh permainan setan. Ya. Salafun soleh, orang yang hatinya bersih, yang taatnya kepada Allah tidak bisa dikira-kira, masih mengatakan ya, masih sangat takut apabila amalnya dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu, ya seharusnya kita berjamaah atau tidak berjamaah, ya amal jama'i atau amal sendirian tetap seperti itu. Cuma, ya, sebagaimana kita katakan tadi, sebenarnya untuk beramal jama'i di dalam kondisi seperti ini, ya, hal yang sangat mudah juga. Ya, kita ada wadah sosial media yang namanya Zoom, sekarang bisa mengadakan rapat sebanyak 100 orang. Ya, kita adakan hal seperti itu, saling memotivasi dengan kondisi sekarang ini, ya, melakukan amal-amal kebaikan bersama walaupun tubuh kita berjauhan. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, karena ini hal yang mesti disampaikan apa adanya. Ya, mungkin kalau ada bahasanya yang kurang tepat atau kurang baik, saya mohon maaf. Tetapi intinya seperti itulah yang mesti kita sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.